Sang pejuang sejati. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hidup adalah sebuah perjuangan. Sebuah slogan yang memberikan semangat untuk berjuang, menjalani hidup demi sebuah tujuan. Demi tujuan apa? Perjuangan demi mempertahankan hidup atau kesejahteraan kita sendiri. Atau berjuang demi kebahagiaan orang yang telah berjasa kepada kita. Berjuang demi orang tua, demi keluarga, atau demi bangsa dan negara. Sahabat Iktus, sang pejuang sejati, memperjuangkan keselamatan saudara dan saya yang telah memberontak kepadanya, menjauh darinya, dan yang sesungguhnya tidak layak untuk diperjuangkan. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelesaikan pekerjaan penyelamatan yang diberikan Bapa kepadanya. Yohanes 17 ayat 4. Sebelum mati, Yesus berkata, "Sudah selesai." Yang berarti perjuangannya untuk kita telah diselesaikan tuntas dengan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Nabi Yesaya menubuatkan karya sang pejuang sejati, yaitu Yesus Kristus 700 tahun sebelum ia datang ke dunia. Ada 3 kebenaran yang disampaikan dalam nubuat Nabi Yesaya. Yang pertama, pejuang sejati bagi kita yang berdosa. Ayat yang kelima. Yesaya menggambarkan keadaan manusia dengan 2 kata, yaitu memberontak, bahasa Ibraninya pasha, berarti meleset dari sasaran Tuhan, dan jahat, bahasa Ibraninya avon, yang berarti lebih banyak diterjemahkan sebagai kesalahan terhadap manusia. Jadi, keadaan manusia yang berdosa adalah selalu melawan Tuhan dan berbuat jahat terhadap sesamanya. Yesaya pun menyatakan 2 akibat dari dosa, yaitu penyakit, itu dipakai kata koli yang berarti penyakit, dan kesengsaraan, itu menggunakan kata makob yang berarti perasaan menyakitkan atau kesedihan yang mendalam. Manusia dalam keadaan sakit dan berada dalam kesengsaraan, yaitu kebinasaan kekal. Manusia tidak berdaya menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan sesama. Yang kedua, pejuang sejati memberikan nyawanya untuk kita. Ayat 4. Yesuslah Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia dalam keadaan yang hina. Ayat yang kedua. Kedatangannya untuk menanggung penyakit kita dan memikul kesengsaraan kita. Ia datang sebagai pejuang sejati dengan memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya, untuk menggantikan nyawa kita dengan kematiannya di salib. Darahnya tercurah demi keampunan dosa kita. Tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah, karena di dalam darah ada nyawa. Imamat 17 ayat 11. Perjuangannya karena ketidakberdayaan kita. Perjuangannya hanya karena kasih-Nya yang besar, agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, pejuang sejati menantikan respon kita. Ayat yang pertama. Apa yang menjadi respon kita terhadap karya yang telah dilakukan oleh pejuang sejati kita? Ayat 1. Siapakah yang percaya terhadap pemberitaan kami? Kata kunci dari ayat ini adalah percaya. Respon kita hanyalah dengan percaya kepadanya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan menerimanya di dalam hati. Yohanes 1 ayat 12. Sahabat Iktus, dosa kitalah yang membuat kepalanya tertusuk oleh mahkota duri. Tubuhnya hancur dicambuk, tangan dan kakinya dipaku. Yesus menanggung dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di atas kayu salib. Pejuang sejati rela melakukannya karena ia tidak menginginkan satu pun di antara kita binasa. Ia menginginkan kita memperoleh hidup kekal. Puji Tuhan, Yesus telah berjuang untuk keselamatan saya. Respon percaya saya bukan karena saya beragama Kristen, tetapi karena Yesus ada di dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bagaimana dengan saudara saya, sahabat saya? Bagaimana dengan miliaran manusia di bumi yang belum mengetahui bahwa Yesuslah satu-satunya pejuang sejati yang menjadi jalan keselamatan bagi semua orang? Saya harus berjuang agar kabar keselamatan
sampai kepada mereka. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sadarkah saya bahwa saya telah berdosa dan seharusnya binasa karena dosa saya? Apa alasan Yesus memperjuangkan keselamatan saya? Bagaimana respon saya terhadap perjuangan Yesus untuk keselamatan saya? Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa yang seharusnya binasa. Saya bersyukur karena Engkau telah memperjuangkan keselamatan saya dengan memberikan nyawamu ganti saya. Saya hanya percaya kepadamu Yesus yang telah memperjuangkan kepentingan saya sehingga saya beroleh keselamatan. Beri kesempatan bagi saya untuk berjuang menyampaikan karya keselamatanmu kepada dunia. Amin. Perjuanganku kini adalah memberitakan perjuanganmu. Kristuslah yang harus